apa-apa, nggak apa, insya Allah. Kita ini dulu lah. Yang penting ibu makan dulu, ya. Makan dulu. Insya Allah kan nanti kan ada imbalannya mas dari Allah. Nggak usah mikirin imbalan dulu, ibu. Ya, Ibu Mama. itu sekarang yang penting ada tempat. Ya, yang penting saya ada tempat ditolongin sama mas, dibawa ke dokter. Nanti saya kerja sehat. Insya Allah mas, Gusti Allah lebih adil mas. Ngerti? Gusti Makanannya Allah. mana ibu? Makanannya tadi mana? Hah? Makan dulu mana tadi makanan saya kasih. Oke, guys, kita sudah belikan ini ya. Kita belikan apa nih? Ya nanti ibunya kalau jalan nggak usah dibantu ya, karena takutnya di rumah saya lagi di luar, ibunya mau kamar mandi, mau jalan kemana, biar ibunya nanti langsung pakai. Salam. Nah, oke teman-teman, sekarang ibu sudah ada di rumah saya, alhamdulillah. Jadi ceritanya barusan ibu ini ada di pinggir jalan, karena ada orang Indonesia yang kayaknya bertanya-tanya kepada beliau. Saya penasaran juga, ternyata ibu ini pengen pulang. Sebelumnya ibu ini sakit sudah berapa minggu? Udah 1 minggu. Awal ini dengan ibu siapa dulu? Ibu siapa? Dengan ibu siapa? Juriati, Ibu Juriati dari Cilacap, Jawa Tengah berarti ya? Jawa Tengah. Sebentar teman-teman, ini. Nah, sorry tadi matikan AC. Ibu Juriati dari Cilacap, Jawa Tengah. Nah, kemudian ibu udah berapa tahun di Arab? Tahun 2010 ke sini. 2010 berarti 11 tahunan ya. Sama berarti dengan saya, Bu. Saya 2010 akhir. Pokoknya saya di 2010 ke sini tanggal 10 bulan 10. Tanggal 10 bulan 10. Berarti hampir sama dengan saya. Saya cuma bulan 11, teman-teman. 2010 berangkat ke Saudi pertama kali. Juli saya itu dulu. Nah, sekarang ibu ini Kita cuma 1 minggu saya. permasalahannya ibu udah 11 tahun. Ibu ini sekarang permasalahannya kita belum tahu. Kita sekarang masih panggilkan tukang pijit, teman-teman. Takutnya karena beliau katanya jatuh ya, Bu. Jatuh ya. Jatuh ketika Nggak tahu bekerja. kurang darah, nggak tahu darah tinggi, nggak Puyeng. tahu puyeng, nggak tahu. Tapi Jatuh. sama yang penting saya jatuh kayak gitu. Begitu. Terus tiba-tiba pas bangun udah nggak bisa jalan. Udah nggak bisa jalan kayak gitu. Nah, yang saya takutkan ini patah, teman-teman. Tapi kayaknya nggak patah sih, Nggak cuma patah. ada yang pindah kayaknya. Tadi udah dibelikan ini, teman-teman, udah dibelikan apa sih? Tongkat buat nanti ke kamar mandinya, takut nggak bisa. Ya masanya kalau ke kamar mandi saya berangkang kayak gitu, kayak anak kecil itu berangkang. Kamar Biasanya mandi, seperti ya, itu. Iya. Terus rembetan tangannya kayak gini ke tembok kayak gitu. Terus ibu kemarin tinggal di mana, Bu? Di- Sebelum-sebelumnya Sebelum di bawah di Sarapia gitu. di bawah di Sarapia. Nah, terus cerita ibu bisa ada di pinggir jalan itu kenapa? Ibu katanya di rumah tidak ada teman. Iya, nggak di rumah nggak ada teman, cuma suami istri. Terus teman saya 2 itu kerja di pesantren, yang satunya jadi males maskul, yang satunya itu teman saya. Itu 2 orang 3 orang sama saya. Terus yang dua orang itu kerja di pesantren belum ijazah, jadi saya di rumah sendirian, mau kencing mau apa sendiri berangkang kayak gitu, kayak yang kecil itu saya itu. Berarti Mandi semua sendiri ya? boro-boro saya bisa mandi. Mungkin Allah menghendaki saya meninggal, saya udah meninggal nggak ada yang tahu karena saya di rumah sendirian. Walaupun ada orang, tapi kan dianya selalunya di kamarnya di pintunya ditutup terus, nggak terbuka kamarnya kayak gitu. Oh, jadi udah nggak Kamarnya mau tahu lah gitu ya? nggak mau tahu, kamarnya ditutup. Jadi saya mungkin saya mati itu nggak ada yang tahu kalau saya itu mati, nggak ada yang tahu kayak gitu. Itu Karena orang Indonesia? Orang Indonesia, orang Bandung atau orang mana itu. Oke. Nah, sekarang ibu ini udah 10 tahun. 10 tahun kerja ini di Indonesia sudah dapat apa, Bu? Saya di Indonesia nggak punya apa-apa, Mas. Cuma anak saya sekolah udah semuanya, udah bisa nyekolahin nyekolahin anak gitu. Anak saya yang pertama saya datang ke situ, anak saya itu yang laki-laki minta kuliah.
minta kuliah, saya minta kuliah, bilang kayak gitu sama saya. Ya kamu minta kuliah tapi di negeri, di Universitas Solo atau di UGM kamu daftar. Iya Bu, kalau saya lulus ya daftar, keterima di Solo diterima, di UGM diterima, terus anak saya masuk ke Solo. Sebelumnya saya ngomong sama anak saya nggak usah keluar negeri Bu, jual sawah aja apa jual tanah, tapi anak saya yang laki-laki nggak boleh, nggak usah Bu, biar ini baca ke luar negeri, bilangnya kayak gitu sama saya. Oh gitu. Jadi umur 18 tahun lah anak saya. Jadi SMA 3. Ibu ini sekarang sukses membuat anak mendapatkan pendidikan yang layak. Iya, ya Bu ya. Jadi anak saya itu nggak sekarang mau. apa saja ini? Ada yang jadi dokter kah? Ada yang jadi apa? Anak saya yang laki-laki yang pertama jadi PNS. Jadi PNS. Wow, Iya. anaknya sudah jadi PNS. Terus yang kedua 2 bulan lagi selesai dari perawat. Jadi perawat. Rumah sakit. Terus yang ketiga, yang nomor 3 itu nanti mau masuk SMP, yang ngurusin kakaknya. Jadi yang semuanya itu uang saya semuanya itu yang ngurusin kakaknya dari lantaran saya. Jadi baik. Anak saya yang pertama jadi semuanya harus jadi. Gini. Masalah harta itu enggak saya. Gini buat teman-teman, sekarang kita dapat pelajaran lagi. Kemarin kita dapat pelajaran ada ibu yang ya sukses juga menyekolahkan anak dan lain-lain. Sekarang ketika teman-teman semua itu menjadi orang yang ilegal, tidak punya identitas, maka teman-teman semua itu harus Ntar dulu ya teman-teman. Maka teman-teman itu harus mempersiapkan diri, tabungan dan lain-lain, karena takut terjadi sesuatu seperti ibu ini. Ketika terjadi sesuatu seperti ibu ini, kondisi kita ilegal, nggak ada yang bertanggung jawab, maka kita biaya apapun harus sendiri. Nah makanya buat teman-teman yang ilegal nih, yang ilegal, stoplah party-party, berhenti party-party. Kalian kan sibuk aja kerjaannya party, kesana kesini party. Bukan saya melarang, tapi selama kita menjadi ilegal, manfaatkan waktu kita sebaik-baik mungkin. Kalau ibu ini nggak mungkin party-party, nggak tahu dia dugem-dugem, nggak tahu kumpul-kumpul kayak gitu. Itu anak saya yang perempuan yang perawat 2 bulan lagi selesai. Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang ilegal, paling tidak kita harus ada tabungan. Jadi nanti ketika kita terjadi sesuatu, ada biaya rumah sakit. Kalau kita pengen pulang mendadak, kita ada buat pulang. Nah itu karena beda antara ilegal dengan legal. Kalau legal tuh semua ditanggung majikan, mau pulang semua yang tanggung majikan. Nggak dipulangkan sama majikan, KJRI bisa menuntut mereka untuk memulangkan dia dengan biaya majikannya. Tapi kalau kita seperti ibu ini ilegal, siapa yang mau dimintakan pertanggungjawaban? Nggak ada, harus dengan uang sendiri. Iya, makanya jadi buat teman-teman harus pintar-pintar ketika menjadi seorang TKI ilegal. Dan ini pelajaran juga dari ibu ini. Ibu ini sudah 11 tahun dan ibu ini alhamdulillah sukses, sudah membuat anak yang menjadi PNS 1, katanya 2 bulan lagi yang satunya menjadi bidan, satunya masih SMP. Buat anak-anak daripada para perantau, ini saya ingatkan lagi buat teman-teman, saya juga dulu ya termasuk orang-orang yang ketika ada keluarga di luar negeri itu, kita uang yang mereka kirimkan dibuat foya-foya, mungkin ya dibuat dihambur-hamburkan, nggak mikir perjuangan orang tuanya di luar sana. Ini bukti ibu ini berjuang demi anak, perjuangan beliau demi anak, demi membahagiakan anak, agar anak bisa sama dengan orang lainnya Bu, mempunyai pendidikan, tidak menjadi orang bodoh. Paling tidak kata-kata orang tua itu, biarinlah saya yang bodoh tapi anak saya nggak bodoh, biarlah saya saja yang lulusan SD tapi anak saya sarjana dan lain-lain. Makanya saya lulusan SMA, makanya anak saya kuliah. Kayak gitu saya. Harus lebih tinggi daripada orang tuanya. Ibu suami ada Bu? Suami ada. Di mana Bu? Di rumah. Oh di Indo. Indo. Oh jadi suami di Indo. Ya sama-sama suami saya itu orangnya itu enggak kayak orang-orang, maksudnya neko-neko itu enggak, jadi lurus kayak gitu, karena punya anak sih kayak gitu. Punya enggak main perempuan, enggak main ini, enggak main itu tuh enggak. Jadi tekun kayak gitu. Jadi teman-teman, sekarang ibu ini kita evakuasi dulu ke sini karena barusan ibu katanya ditanya tempatnya nggak punya tempat. Sekarang tadi sudah hubungin teman-temannya, mungkin ada yang bisa kenal.
karena di sini juga saya jarang di rumah dan takutnya nggak ada yang bisa bantu-bantu juga. Cuman kita nanti kita ajukan ke KJRI, semoga bisa ditampung di shelter dan bisa dipulangkan kayak gitu. Terus untuk apa namanya, biaya tiket ya itu mungkin nanti kita bicarakan. Kalau dapat bantuan nanti dari KJRI ya alhamdulillah, syukur-syukur. Tapi kalau nggak ada ya mungkin minta ke Indonesia, mungkin masih ada sisa tabungan daripada beliau untuk pembelian tiketnya teman-teman, karena mungkin hanya butuh pembelian tiket aja. Tapi kita usahakan nanti semoga beliau bisa dibantu oleh KJRI karena kasihan ya, mudah-mudahan Gusti Allah nolong. amin amin. Penting ibu banyak-banyak berdoa, Ya iyalah. banyak-banyak berdoa. Karena apa Mas, dulu ibu saya, bapak saya dulu sudah sering banget nolong orang. Dari masih mudanya itu sering banget nolong orang kesusahan. Seneng banget bapak saya, ibu saya dulu itu. Yang penting ibu sekarang udah ini istirahat dulu. Kalau nanti apa ada informasi nanti kita akan kabari. Kebetulan sebentar lagi kita ada kumpulan di sebelah kita, teman-teman aktivis semua kumpul. Sekalian nanti kita bicarakan gimana kelanjutan dengan ibu ini. Ya, doain aja ya teman-teman. Ya, mudah-mudahan. Semoga proses kepulangan ibu ini lancar atau bisa beliau ini segera sehat kembali. Ya. Bentar lagi masih dipanggilin ke tukang pijat. Ya, biar dicek dulu apa yang sakit kayak gitu. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja video kali ini dari saya karena saya masih mau mempersiapkan acara di sebelah karena lagi ada acara malam ini. Jadi insya Allah nanti kita akan update informasi terbarunya kasus ibu ini seperti apa, dan buat teman-teman yang mungkin kenal sama beliau ya silahkan komen di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.